Shalom, saudara-saudara yang Tuhan kasihi dan berkati. Mari kita selalu menaikkan syukur dalam hadirat Tuhan. Ia selalu menjaga, menuntun, dan membimbing kita. Maka di saat ini mari kita akan membaca firman Tuhan di Minggu Sengsara yang kedua ini. Firman Tuhan ada di dalam Markus pasal 8 ayat 31 sampai pasal 9 ayatnya yang ke-1. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasanya." Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita maknai bagian bacaan firman di saat ini sambil terus menaikkan syukur dalam hadirat Tuhan, karena sampai saat ini kita terus diberkati, dikasihi, dipelihara di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi dan berkati, menurut data dari World Population, ada sekitar 2,38 miliar orang yang menjadi pengikut Kristus sampai di saat ini. Data ini menunjukkan suatu kenyataan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa dan terus menyatakan penyertaan-Nya bagi setiap orang percaya di segala waktu, di segala tempat, dan di segala zaman. Dan semua bermula dari perkataan Yesus, yaitu, "Ikutlah aku." Jadi ketika ia memanggil muridnya yang pertama, ia berkata, "Mari ikutlah aku." Ketika orang muda yang kaya bertanya mengenai hidup yang kekal, Yesus pun berkata, "Jualah segala milikmu, berikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku." Ikut aku, saudara-saudara, adalah perkataan Yesus yang mengandung kuasa dan bukan rayuan. Jadi Yesus tidak pernah menyogok orang untuk mengikutinya. Yesus tidak pernah menebar janji manis bahwa orang yang mengikutinya, yang memilihnya akan hidup aman, akan hidup nyaman dan sentosa. Tetapi justru saudara-saudara, ia berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Jadi ternyata saudara-saudaraku, mengikut Kristus yang utama, kita harus sangkal diri. Sangkal diri berarti kita mampu berkata tidak untuk diri kita sendiri. Mampu berkata tidak
pada ego kita, mampu berkata tidak pada nafsu dan hasrat kita, mampu berkata tidak pada pikiran-pikiran kotor kita, mampu berkata tidak pada kesombongan, pada keangkuhan kita, dan tanpa ragu-ragu dengan lantang kita berkata ya pada suara dan perintah Tuhan. Memang berat saudara-saudaraku. Ketika bukan kepentingan kita yang kita harus turuti, bukan kemauan hati yang harus kita utamakan, tapi itulah syarat kalau kita ingin menjadi pengikut Kristus. Apalagi dikatakan kita harus pikul salib. Saudara, salib yang dipikul Yesus berat. Kita membayangkan saat penyaliban bahwa paku-paku harus dipakukan menembus tangannya. Sedangkan kaki-kakinya diikat agak longgar pada salib. Mereka meludahi dan memukul kepalanya. Mereka sampai harus menyiapkan anggur asam untuk menghilangkan rasa sakit akibat penyaliban. Jangan-jangan Yesus tidak tahan. Jangan-jangan ia akan menyerah. Namun yang hebat dan luar biasa, walaupun ia dihina, diludahi, dipukul, dicaci maki, difitnah, dicambuk, bahkan diperlakukan dengan keji, Yesus tidak membalas, saudara-saudaraku. Ia tidak membalas perlakuan orang-orang waktu itu yang menganggap dia sebagai penjahat yang paling kejam. Yang paling menarik juga adalah waktu Yesus dijatuhi hukuman. Orang banyak berteriak, salibkan dia, lepaskan Barabas. Padahal orang-orang yang berteriak itu justru mereka yang diberi makan oleh Yesus ketika lapar. Disembuhkan ketika sakit. Bahkan murid-murid yang dikasihinya, ada yang berkhianat, ada yang menyangkalnya, ada yang melarikan diri dan bersembunyi dengan penuh ketakutan. Jadi saudara-saudara, memilih pikul salib berarti kita siap menderita, siap hina, siap difitnah, siap menerima orang-orang yang berkhianat bagi kita. Itu memang berat, saudara-saudara. Tapi itulah yang Yesus mau agar kita lakukan. Mengikuti Yesus berarti bagaimana kita bisa berkorban bagi kehidupan sesama, bagi kehidupan orang lain. Karena Yesus memanggil orang bukan agar oleh sesuatu, melainkan agar kita bisa memberi sesuatu. Jadi orang yang dipanggil Yesus, saudara-saudara, bukanlah yang hidup harus bersifat menerima, melainkan hidup yang bersifat memberi. Jadi sekali lagi, Yesus tidak pernah menyogok orang agar mau dia. Tuhan Yesus Kristus, ia tidak mati dalam kematian yang paling mengerikan dan paling hina di atas kayu salib, agar kita bisa mengendarai mobil baru, atau bisa hidup dalam kemewahan, atau punya banyak uang. Jika dalam hidup ini yang kita bicarakan hanya soal uang, dan uang, untuk apa Kristus mati? Ia mati di atas kayu salib yang paling mengerikan untuk menjaga kita dari kengerian neraka. Agar kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Dia. Itulah mengapa di dalam perikop ini Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh dunia tapi kehilangan nyawanya? Ia kehilangan jiwa dan hidup yang telah ditebus dan diselamatkan, yang telah dipelihara oleh Kristus, karena ingin menggenggam dunia yang syarat dengan kekuasaan dan dengan kenikmatan. Sadarlah saudara-saudaraku, bahwa kita telah ditebus dengan darah yang begitu berharga, tapi kita menyia-nyiakan hidup dengan mengejar segala sesuatu yang sifatnya fana, yang sifatnya tidaklah abadi. Saudara Petrus mengikut Yesus karena ia tahu Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan dan mendatangkan kejayaan bagi kehidupannya. Karena itu ketika Yesus berkata bahwa anak manusia akan menderita, anak manusia akan ditolak, anak manusia akan dibunuh dan akan bangkit pada hari yang ketiga, Petrus kemudian protes. Petrus berangkat dari konsep berpikir Yahudi tentang Mesias.
bahwa Mesias akan datang memberi kemenangan dan kenyamanan, dan bukan untuk kalah dan mati. Karena itu dalam firman, Markus mencatat bahwa Yesus marah kepada Petrus. Ia kecewa karena sahabat yang setia, yang terus mendampinginya, yang ada bersama-sama dengannya, tapi justru tidak benar-benar memahaminya, tidak benar-benar tahu apa arti kedatangannya. Bahkan ia kecewa karena Petrus membiarkan pikirannya dikuasai oleh iblis. Karena itu kepada Petrus ia berkata, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Karena itu menjadi pertanyaan bagi kita. Petrus murid pertama yang dipanggil Yesus. Orang yang begitu menyayangi, yang ada di samping Yesus, bisa saja membuat Yesus marah dan kecewa. Apalagi dengan kehidupan kita. Benarkah selama ini kita telah memahami, kita telah mengerti arti kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita? Atau kita hanya sekedar tahu bahwa ia telah lahir, ia telah mati, ia telah bangkit, serta ia telah naik ke sorga. Saudara-saudara, kalau kita ingin memahami Yesus, sangkal dirimu. Sebagaimana Yohanes Pembaptis berkata, "Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil." Dan Yesus pun berkata, "Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Hidup yang selalu menyangkal diri adalah hidup yang terus-menerus diselaraskan dengan kehendak Allah. Hidup yang selalu mau dituntun, dipelihara di dalam kehendaknya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang di dalam kehidupannya memiliki prinsip sangkal diri, sesungguhnya mereka akan terus merasakan yang namanya ketenangan. Mereka akan terus merasakan yang namanya damai, sejahtera, tahan banting, tahan uji. Dan itu pasti karena apa saudara-saudara? Karena ia selalu mau mengikut kehendak Tuhan. Sebaliknya, jika diri kita sendiri yang kita jadikan fokus, maka yang kita pikirkan adalah apa yang akan aku makan, apa yang akan aku minum, apa yang akan aku pakai, di mana tempat yang paling aman, bagaimana masa depanku, bagaimana pekerjaanku, bagaimana usahaku, dan sebagainya. Dan justru hal-hal itu akan menimbulkan ketegangan, stres, lelah, kegelisahan, tidak ada sukacita dalam hati, pikiran, dan hidup kita, dan sebagainya. Jadi menyangkal diri berarti Kristus yang mengambil alih kemudi, tapi juga ia mengambil alih semua persoalan dan kecemasan kita. Begitu juga dengan pikul salib. Orang yang siap menderita, tahu bahwa dalam penderitaannya kuasa Kristus selalu bekerja. Seperti kata Paulus, "Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Dan itu berarti saudara-saudara, menyangkal diri dan pikul salib adalah kekuatan dan bukan kelemahan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.